Klinik kecantikan Athena merayakan pencapaian besar di ulang tahun yang ke-11 dengan memperkenalkan produk baru dan ikon kecantikan yang baru. Selama lebih dari 1 dekade, Athena telah menjadi salah satu merek terdepan dalam industri kecantikan Indonesia, dikenal karena dedikasinya dalam menyediakan perawatan berkualitas tinggi bagi wanita Indonesia. Dalam perayaan ulang tahunnya, Athena meluncurkan produk terbaru yang dianggap sebagai puncak dari seluruh kerja keras dan penelitian selama 11 tahun terakhir. Selain meluncurkan produk baru, Athena juga memperkenalkan ikon kecantikan baru yang berbeda dari citra sebelumnya. 11 tahun hari ini kita ngerayakan 11 tahun Athena, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang spesial. Aku juga nunjuk beauty icon ambassador yang baru, sekaligus juga kita launching produk yang baru. Jadi ini adalah 11 tahun semua ilmu aku, semua pengabdian aku curahkan ke sini. Akan ada satu produk baru yang spesial banget. Ini hasil kerja aku 11 tahun lah pokoknya. Dan ada satu lagi icon ambassador kita yang baru. Yang selama ini kan yang terkenalnya Athena itu kan brand ambassadornya wanita tersakiti, janda-janda. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda sih. Jadi aku pengen talented banget, berprestasi juga. Mudah-mudahan bisa kasih warna baru untuk kalian semua. Aku pengen Athena ini lebih berkembang ya setelah 11 tahun aku pegang. Intinya kita membantu banyak wanita Indonesia, wanita-wanita tersakitin. Sebenarnya pengen kasih edukasi sih di sana, pengen kasih pendidikan di sana. Tapi kita pengen berkembang lebih besar lagi. Jadi kita pengen wanita itu bukan cuma yang tersakitinya aja yang bisa move on, bisa bangkit, tapi juga wanita-wanita berprestasi itu pakainya produk yang sesuai, produk yang bagus, produk Athena dan juga perawatan di Athena. Betul, jadi Athena aku pengen jadi inspirasi juga untuk wanita-wanita di luar sana itu yang lagi kesulitan mungkin ya, lagi kesusahan untuk bisa bangkit, untuk bisa move on, sekaligus untuk wanita-wanita yang berprestasi bisa memberikan value positif, sehingga bisa tumbuh jadi wanita yang lebih luar biasa. Jika sebelumnya Athena dikenal dengan ikon yang menggambarkan wanita-wanita yang telah menghadapi banyak kesulitan, kali ini mereka memilih seseorang yang berbakat dan berprestasi. Langkah ini menunjukkan perubahan visi Athena untuk tidak hanya mendukung wanita yang berjuang untuk bangkit, tetapi juga untuk merangkul mereka yang telah mencapai kesuksesan. Dr. Richard Lee menekankan bahwa misi Athena selama 11 tahun ini bukan hanya untuk menjual produk, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perawatan diri yang aman dan efektif. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Athena percaya bahwa dengan menyebarkan informasi yang benar dan memberikan contoh yang baik, mereka dapat memberdayakan lebih banyak wanita untuk mengambil langkah positif dalam hidup mereka, baik yang sedang menghadapi kesulitan maupun yang sudah mencapai kesuksesan. Setelah 11 tahun, Athena tidak hanya melihat kembali perjalanan panjang yang telah ditempuh, tetapi juga berfokus pada masa depan dengan meluncurkan inovasi baru dan memperluas pengaruhnya. Dengan produk baru dan ikon yang baru, Athena berharap dapat terus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia di berbagai lapisan masyarakat. Ya, itu suka duka lah ya, banyak hal yang sudah aku jalanin untuk aku bilangnya memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia ya. Memberikan edukasi itu nggak gampang di Indonesia ya. Ada banyak kesulitan, banyak tantangannya, sampai akhirnya harus dipenjara, pernah dipenjara juga, dikasusin banyak banget, dilaporin. Kayaknya ada lebih dari 10 laporan deh aku datang ke polisi ya, meskipun cuma 1 kali yang kasusnya benar-benar berat ya. Tapi aku pengen memberikan contoh kepada masyarakat. Ini loh, ada satu klinik yang nggak perlu pakai abal-abal, ada suatu produk yang nggak perlu pakai merkuri, nggak perlu pakai hidroquinone, nggak perlu pakai aneh-aneh, bisa terkenal, bisa hebat. Bahkan aku paling sedikit pakai artis dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Aku paling sedikit banget pakai artis, tapi kita bisa kok ada di puncak, kita bisa kok jadi salah satu yang terbaik. Kemarin aku ada ngomong di tempat podcastnya Maya Estianti ya. Jadi tujuannya adalah edukasi sebenarnya. Aku bukan mau bantuin, kan ditanyain, dok kenapa nggak janda yang lain dok dibantuin? Aku bukan pemerintah, mungkin nanti pemerintah aja yang bantu janda yang lain ya. Aku juga bukan panti sosial, jadi aku nggak wajib untuk membantu janda-janda yang tersakiti ya. Tapi di sini kan sebenarnya aku pengen kasih edukasi ya. Nah, kasih edukasi ini kan aku butuh highlight yang luar biasa. Dan highlightnya adalah mereka yang sedang ada kasus. Nah, ketika mereka ada kasus inilah pada saat aku bantu, aku bisa memberikan edukasi lebih banyak dan didengar orang. Itu yang paling penting. Karena tanpa kasus mereka mungkin nggak banyak yang dengerin. Tapi kalau ada kasusnya Inara, ada kasusnya Tengku Dewi, ada kasusnya Lady Nayoan, lebih banyak yang dengerin. Jadi edukasi aku lebih nyampe ke masyarakat. Jadi sebenarnya bukan masalah bantu jandanya ya. Mereka dapat sesuatu, aku juga dapat sesuatu.
klinikku juga jadi lebih dikenal, ya kan? Sama-sama dapat sesuatu. Tapi yang paling penting itu masyarakat dapat edukasinya. Ya kemarin Bunda Maya datang ke podcastku, tapi lebih ceritanya tentang kehidupan ya. Total dari masa sebelum dia bercerai sampai masa dia bercerai, anaknya kecelakaan sampai akhirnya dia sekarang. Dan aku ngelihat sekarang Bunda Maya sangat bahagia ya. Ini adalah salah satu puncak kebahagiaan hidup dia. Dan dari situ ada banyak pelajaran sih bisa dipetik di podcast itu. Jadi kayak ada musibah ataupun ada apapun itu mungkin suatu petunjuk dari Tuhan. Pasti ada pesan sesuatu dari Tuhan sih. Dan bagaimana cara dia menghadapi itu luar biasa. Kalian wajib nonton.